hadis yang tadi saya sebutkan mengenai para nabi itu mendapatkan ketidaknyamanan, bencana, bala, mendapatkan musibah yang besar. Kita paling yang mungkin kalau kita bicara tentang musibah yang paling nampak di depan kita adalah musibah Abu Abdillah Husain alaihissalam. Imam Husain itu kurang apa musibahnya? Peristiwa yang terjadi pada tahun 61 Hijriah pada bulan Muharram itu puncak dari sebuah musibah besar yang dialami oleh Imam Husain dan keluarganya pada saat itu. Jadi secara fisik maupun non fisik mendapatkan ketidaknyamanan yang hebat dalam tingkat yang sangat tinggi. Apakah lantas kita akan mengatakan Allah membenci Imam Husain? Kan tidak. Para nabi juga demikian. Para nabi yang mendapatkan ketidaknyamanan, derita, musibah, itu juga ternyata adalah manusia-manusia yang paling soleh di muka bumi ini. Tapi mendapatkan bencana dan ketidaknyamanan. Artinya jangan kemudian orang kalau sudah lepas atau terlewat dari bencana, tidak terkena bencana, yang terkena kota sebelah, kota kita enggak, alhamdulillah berarti kita orang yang lebih baik. Enggak, tidak semacam itu. Ada riwayat-riwayat yang menarik ya. Hadis-hadis yang berasal dari Ahlul Bait dari Rasulullah yang mengatakan bahwasanya orang yang mendapatkan bencana, ketidaknyamanan di dunia, itu akan diganti oleh Allah dengan pahala yang sangat besar di sisinya. Kalau kita mau bikin pengandaian, kita bikin pengandaian. Alam ini semuanya adalah ciptaan Allah. Kita yang hadir di alam ini ibaratnya, tentunya ini sekedar permisalan saja ya, perumpamaan. Kita ini ibaratnya seperti tamu di alam milik Allah. Kalau manusia biasa yang dikenal punya budi pekerti, jika ada tamu yang datang ke rumahnya, apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut? Akan dihormati. Tamu akan dihormati. Nah, ketika tamu sudah kita undang, atau bahkan tidak diundang, datang ke rumah kita, lalu kita tidak kita hormati, kita dianggap sebagai orang yang tidak punya budi pekerti. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya punya budi pekerti yang tidak bisa dibandingkan dengan kita. Dia adalah yang maha indah, dia maha baik. Nah, ketika kita sebagai tuan rumah tidak ingin tamu kita menderita ketidaknyamanan, misal kita punya tamu misalnya 10 orang, 20 orang datang ke rumah kita, tiba-tiba salah satu dari mereka waktu duduk di kursinya patah misalnya, sehingga dia jatuh, kepalanya bocor. Tentunya kita sebagai pemilik rumah akan memperlakukan dia berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain misalnya kita kasih jamuan yang biasa, yang ini akan diberikan jamuan khusus. Ketika pulang semuanya disalami, yang ini disalaminya lebih lagi. Karena apa? Dia mendapatkan ketidaknyamanan di rumah kita. Kita sebagai tuan rumahnya. Lalu mungkin ketika orang lain pada pulang, ini orang akan diberi hadiah yang lebih daripada tamu-tamu yang lain. Supaya apa? Kita bisa mengambil hatinya. Bahwa engkau aku hormati. Ini tabiat dan perangai orang yang punya budi pekerti. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah, Allah maha karim, Allah maha segala macam kebaikan-kebaikan. Ketika alam ini ibaratnya seperti tempat jamuan milik Allah, lalu kita diundang oleh Allah ke alamnya. Lalu di dalam alam ini kita hidup, kita bergelut dengan ketidaknyamanan di dunia. Allah pasti akan memberikan sesuatu yang lebih pada kita. Itu nyaman hidupnya, ini nggak nyaman. Yang tidak nyaman itu akan diberi ganti. Jika tidak di dunia, gantinya di akhirat gantinya. Riwayat menyebutkan ketika orang berada di alam akhirat nanti, lalu melihat betapa besarnya Allah memberikan pahala kepada dia akan bertanya, ya Allah ini pahala apa? Aku tidak merasa melakukan amalan-amalan yang sebesar ini sehingga aku bisa mendapatkan pahala sebesar ini. Dijawab bahwa engkau memang tidak melakukan banyak ibadah yang besar sehingga layak untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran semacam ini. Tapi ini adalah ganti daripada kondisimu saat di dunia dalam keadaan tidak nyaman. Diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Ini ketidaknyamanan. Ada lagi riwayat-riwayat tentang orang yang sakit misalnya. Di dalam riwayat kalau tidak salah dari Imam Kazim alaihissalam, beliau mengatakan kalau orang yang sakit tahu bahwa dalam keadaan sakit dia akan diampuni oleh Allah dosanya, ditinggikan derajatnya oleh Allah, diberi pahala oleh Allah yang berlipat-lipat, maka dia tidak akan meminta kesembuhan dari Allah. Dia pengennya sakit terus supaya mendapatkan hal-hal kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketidaknyamanan yang terjadi pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini tempatnya kita saat mendapatkan ketidaknyamanan, bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.